wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sehat ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kita lihat dulu yuk. Oke, tujuan pembelajaran ini dengan mengamati PPT yang Ibu telah sampaikan atau PowerPoint, kalian akan bisa mengetahui materi perkembangbiakan tumbuhan, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Sudah paham kan sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan kembali kepada materi. Materi yang kemarin Ibu janjikan ya, yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke. Materi perkembangbiakan secara tumbuhan generatif ini kita mulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Maksudnya apa ya? Yuk kita lihat. Oke, ternyata perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini hanya bisa dialami oleh tumbuhan berbiji. Ingat ya, tumbuhan berbiji. Kemudian dia memiliki alat perkawinannya berupa bunga. Jadi tumbuhan berbiji dan berbunga pasti dia bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga adalah melakukan proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian lalu penyerbukan itu apa? Pasti kalian bertanya-tanya. Lihat yuk di slide-nya ini. Penyerbukan adalah peristiwanya jatuhnya serbuk sari atau kelamin jantan kepada kepala putik atau betina. Di mana kepala putik, di mana serbuk sari, pasti kalian bertanya-tanya, nanti akan Ibu sampaikan. Oke, kemudian yang kelima adalah pembuahan. Pembuahan sendiri adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi setelah melakukan penyerbukan, dia akan melakukan pembuahan. Ingat ya, penyerbukan terlebih dahulu baru pembuahan. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan ke bagian-bagian bunga. Ini dia yang Ibu janjikan. Bunga ini adalah salah satu bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Biasanya bunga ini bisa kalian temui, yaitu adalah bunga kembang sepatu. Lihat yuk bagian-bagiannya. Untuk bagian yang berwarna pink ini dikenal dengan nama kelopak. Kelopak bunga ini biasanya bagian dekat dasar bunga yang meliputi bunga saat bunga masih kuncup. Ingat ya. Maksud Ibu ini adalah mahkota. Jadi mahkota ini adalah bagian paling indah dan biasanya berwarna-warni, bukan hanya warna pink, bukan hanya warna hijau atau kuning, berbagai macam warna. Inilah yang menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Kemudian kepala sari. Nah, kepala sari ini yang bagiannya terdiri dari benang sari. Nah, benang sari disinilah yang dijadikan sebagai alat kelamin jantan. Kemudian adalah kepala putik. Nah, kepala putik ini ada di bagian tengah, posisinya sebagai kelamin betina. Jadi setelah benang sari ini jatuh ke kepala putik, akan terjadi yang namanya penyerbukan. Setelah bertemu kelamin jantan dan kelamin betina, nanti akan menjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini akan menghasilkan sebuah bakal biji. Ingat ya, penyerbukan terlebih dahulu, baru pembuahan. Dan di tengah-tengah ini, antara kepala putik dan bakal biji ada yang namanya tangkai putik. Selanjutnya, apa itu kelopak? Nah, kelopak ini biasanya di bagian luar dan dia berwarna kecil. Jadi sebelum mahkota ini berbunga, dia akan menghasilkan yang namanya kelopak terlebih dahulu. Jadi berwarna hijau biasanya ya. Paham ya, letaknya ada di dasar bunga. Kemudian ada dasar bunga dan terakhir adalah tangkai bunga. Paham ya semuanya? Jadi di mana induk baru itu ada atau calon tumbuhan baru itu adanya di tempatnya adalah bakal biji. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyerbukan. Nah, jenis-jenis penyerbukan ini sendiri dibagi menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga itu sendiri. Ingat ya, satu bunga itu. Hanya bunga itu sendiri akan mengalami penyerbukan sendiri. Bagaimana dengan penyerbukan tetangga? Kalau penyerbukan tetangga, bunganya berbeda, tapi masih dalam satu pohon. Jadi misalnya di dalam satu pohon itu ada 2 bunga. Jadi bunga A ketemu bunga B. Nanti itu akan mengalami namanya penyerbukan tetangga. Ingat ya, masih dalam satu pohon. Bagaimana dengan penyerbukan silang? Kalau penyerbukan silang sudah pasti dari pohon yang berbeda, tapi masih satu jenis tumbuhan. Jelas ya? Contohnya seperti apa? Jadi ada bunga kembang sepatu yang A ada di pojok kiri dan bunga kembang sepatu B ada di pojok kanan. Nah, itulah yang dikenal dengan nama penyerbukan silang. Jadi yang kelamin serbuk sari yang di jantan ada jatuh di benang
serbuk sari yang jantan jatuh di kepala putik yang di keempat yang B. Jadi A ke B itu di posisi yang berbeda pohon, tapi masih satu jenis tumbuhan. Kemudian bagaimana kalau penyerbukan bastar? Kalau bastar itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga dari pohon lain. Ingat ya, pohon lain dan sejenis tapi varietasnya berbeda. Contohnya misalnya tomat dengan terong. Itu jelas sekali pohon yang berbeda tapi sejenis varietasnya. Oke ya, paham ya sampai sini. Kemudian perantara penyerbukan. Ternyata penyerbukan itu memiliki perantara. Pertama ada yang namanya penyerbukan dengan bantuan hewan. Jadi hewan yang membantu melakukan penyerbukan. Jadi misalnya dia mengambil benang sari yang ada di pohon A, kemudian dia bawa jatuh ke putik bunga yang B. Jadi itulah yang dinamakan penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yang biasanya membantunya adalah lebah. Kemudian ada penyerbukan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan sendiri yang membantunya. Nah, ini biasanya terjadi di tanaman jagung. Kemudian ada penyerbukan oleh manusia. Ingat ya, penyerbukan oleh manusia ini berarti yang membantu adalah manusia, seperti pada saat pembelajaran vegetatif buatan. Jadi perkembangbiakan terjadi karena proses bantuan manusia. Kalau ini penyerbukan terjadi karena bantuan manusia. Biasanya di tanamannya namanya tanaman vanili. Jelas ya sampai sini untuk mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mudah-mudahan kalian paham. Setelah ini kalian akan Ibu berikan beberapa soal untuk kalian lebih memahami lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dari Ibu cukup sekian untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengulang lagi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.